Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kadek Warti dengan NIM 2020143556. Kelas 3N Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pembelajaran PKN SD kelas 5 dengan dosen pengampu Ibu Suryati, Magister Hukum yang sangat saya hormati. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Konstitusi Indonesia. Ada pun beberapa poin dalam materi Konstitusi Indonesia. Yang pertama, hak dan tujuan konstitusi. Yang kedua, unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi. Dan yang terakhir, hak individu yang dilindungi oleh konstitusi. Sebelum memasuki materi tentang hakikat dan tujuan dari konstitusi, apa sih itu konstitusi? Nah, jadi konstitusi adalah segala ketentuan atau aturan mengenai ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Hukum adalah undang-undang atau peraturan yang dibuat untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Materi yang pertama yaitu hakikat dan tujuan konstitusi. Pelaksanaan penyelenggaraan suatu negara tidak lepas dari konstitusi atau undang-undang dasar. Undang-undang dasar merupakan sumber dasar dan landasan bagi pembentukan suatu undang-undang dan peraturan yang lebih rendah atau di bawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar merupakan yang pertama alat untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum. Yang kedua, alat untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan mandiri. Yang ketiga, alat untuk mewujudkan masyarakat dan pemerintah berdasarkan hukum. Yang keempat, alat untuk melindungi hak asasi manusia. Tujuan konstitusi yaitu tujuan nasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat terdapat 4 tujuan nasional atau tujuan negara, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Materi selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi. Sumber dari segala sumber hukum bagi negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 menurut hal-hal pokok bagi penyelenggaraan pemerintah dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial, sejahtera, demokratis, dan terlindungi oleh hukum. Sebagai negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 ada 7 unsur pokok dalam konstitusi, yaitu yang pertama, unsur hukum. Negara berdasarkan atas hukum atau tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Itu berarti segala kegiatan dan perilaku dalam masyarakat Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, unsur sistem konstitusi. Artinya pemerintah berdasar pada konstitusi atau hukum dasar. Tidak absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas. Yang ketiga, unsur kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat dipegang oleh
MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Jadi, MPR memegang kekuasaan negara yang tertinggi. Yang keempat, unsur persamaan hak. Setiap manusia Indonesia diakui memiliki hak asasi yang sama, yang wajib mendapatkan perlindungan hukum, seperti yang tertuang pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima yaitu unsur kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman harus mandiri dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari kekuatan manapun. Yang keenam, unsur pembentukan undang-undang. Presiden dan DPR sebagai lembaga negara pembentukan undang-undang. Di samping presiden ada DPR. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama. Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk membuat undang-undang dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan yang terakhir, unsur sistem pemerintahan. Presiden sebagai mendataris MPR yang berkewajiban melaksanakan ketetapan MPR. Presiden berhak membentuk kabinet dan para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden juga memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang hak individu yang dilindungi oleh konstitusi. Yang pertama yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak seseorang yang dibawa sejak lahir, yang selalu melekat pada diri setiap manusia. Hak tersebut tidak boleh diganggu-gugat. Pengertian lain dari hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat dalam diri manusia, yang tidak dapat diambil darinya, sebab jika hak itu diambil maka akan mengurangi atau bahkan menghapuskan martabat manusia. Hak-hak tersebut antara lain hak-hak hidup, hak milik, dan hak kebebasan. Tetapi hak asasi tersebut semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, antara lain tumbuh hak-hak di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang kedua yaitu hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Hak-hak tersebut tertuang pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hak-hak tersebut antara lain yang pertama, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Antara lain bagi para pekerja swasta, pemerintah terus memperbaiki UMR dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bila negara dalam keadaan bahaya, maka setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta membela negara dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, setiap orang dilindungi dengan undang-undang untuk mengeluarkan pendapatnya, untuk berserikat dan berkumpul dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dalam menyampaikan aspirasinya harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku, tidak merusak dan tidak menjunjung perasaan-perasaan siapapun. Yang keempat, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam pasal 28D ayat 1 Amandemen kedua tahun 2000. Yang kelima, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaannya, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meningkatkan serta berhak kembali dalam pasal 28E ayat 1 Amandemen kedua tahun 2000. 6. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.